Selamat Sabat anak-anak. Berita misi Sabat ke-6 triwulan 4 tahun 2021 berjudul Menemukan Pengampunan. Diceritakan oleh Yuting Yi dari Taiwan. Yuting tidak pernah pergi ke gereja sebagai gadis kecil di Taiwan. Ibu dan ayah percaya kepada Tuhan dan menyebut diri mereka Kristen. Tetapi untuk beberapa alasan, mereka tidak mau berpikir bahwa pergi ke gereja itu penting. Kemudian ibu dan ayah mengirim Yuting untuk tinggal bersama nenek di sebuah desa kecil. Nenek Yuting percaya pada Tuhan. Dia juga menyebut dirinya seorang Kristen. Tetapi dia menyembah Tuhan di gereja. Jadi, Yuting pergi bersamanya ke gereja setiap Sabat. Yuting mendapat teman baru saat tinggal bersama nenek dan dia belajar banyak hal buruk. Nenek, ibu, dan ayah Yuting menjadi khawatir. Yuting tidak khawatir, tetapi dia tidak bahagia. Saat dia melakukan hal-hal buruk, dia menjadi sangat sedih. Dia suka pergi ke gereja dan menyembah Tuhan membuatnya bahagia. Tetapi kemudian dia mulai merasa sedih di gereja. Teman-teman barunya mengatakan mereka terlalu sibuk untuk menyembah Tuhan dan mereka berhenti datang ke gereja. Segera Yuting menjadi satu-satunya anak yang tersisa. Seseorang memintanya untuk membantu memimpin layanan lagu. Yuting suka menyanyi dan dia dengan senang hati memimpin nyanyian. Terlibat dalam nyanyian membuat Yuting lebih tertarik dengan khotbahnya. Dia mulai memperhatikan khotbah. Suatu hari, pendeta berkata bahwa penting bagi setiap orang, nenek, kakek, ibu, ayah, bahkan anak laki-laki dan perempuan untuk menghabiskan waktu sendirian dengan Tuhan setiap hari. Yuting memutuskan untuk mencobanya. Dia menemukan buku renungan di rak buku nenek dan membukanya. Bab pertama berjudul Dosa. Yuting membaca beberapa kalimat dan segera menutup bukunya. Dia ingat hal-hal buruk yang telah dia lakukan dan dia merasa buruk. Keesokan harinya, Yuting membuka buku itu lagi. Kali ini dia membuka bab yang berbeda. Sekali lagi, dia membaca tentang dosa. Sekali lagi, dia merasa dia tidak nyaman dan menutup bukunya. Di hari ketiga, dia membuka buku itu dengan tangan gemetar. Dia membaca seluruh halaman sebelum dia tidak tahan lagi dengan rasa bersalah dan lari ke kamar tidurnya. Mengunci pintu, dia bertelut. "Maafkan aku atas dosa-dosaku," doanya sambil terisak. "Maafkan aku atas hal-hal buruk yang telah aku lakukan." Dia menyadari betapa bodohnya dia melakukan hal buruk meskipun dia sudah tahu. Dia merasa sangat sedih. Dia berdoa sampai dia tertidur. Setiap malam selama seminggu, Yuting bertelut di samping tempat tidurnya dan menangis saat dia meminta Tuhan untuk mengampuninya. Pada hari terakhir minggu itu, dia mengatakan sesuatu yang belum pernah dia katakan sebelumnya. Dia berdoa, "Ya Tuhan, aku menyerahkan masa laluku, sekarang dan masa depan ke tangan-Mu. Saya mengerti bahwa dosa-dosa saya telah melukai diri sendiri dan orang lain. Tolong bimbing saya sesuai dengan kehendak-Mu." Saat dia bangun di pagi hari, dia merasa berbeda. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan dan kedamaian.
Dia merasa seperti orang baru. "Terima kasih Tuhan," serunya. Yuting telah menemukan kebenaran janji Tuhan di dalam Alkitab. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Setelah 3 tahun, Yuting kembali tinggal bersama orang tuanya dan terus melakukan renungan paginya sendiri. Ibu dan ayahnya memperhatikan ada sesuatu yang berbeda pada gadis mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa, tetapi mereka melihat bahwa dia suka membaca Alkitab dan berdoa. Mereka melihat bahwa dia menikmati menyembah Tuhan di gereja setiap Sabat. Pada suatu hari Sabat, Yuting mengundang mereka untuk pergi ke gereja bersamanya dan mereka setuju. Hari ini, ibu dan ayah pergi ke gereja bersama Yuting setiap hari Sabat. Sama seperti putri mereka membaca Alkitab dan berdoa setiap pagi. Yuting sangat senang. Tuhan telah mengampuni dosa-dosanya dan memberikan dia dan keluarganya kehidupan baru di dalam dia. Anak-anak, terima kasih atas persembahan Sabat ke-13 triwulan ini yang akan membantu anak-anak dan orang tua lainnya di Taiwan belajar tentang kedamaian dan sukacita yang datang melalui persahabatan pribadi dengan Yesus.